Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan BIT 1 Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mardiana Harahap, SPDI, Guru Agama Islam SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan BIT 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Islam Padang dengan NIM 24240111758. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Bandar Pasir Mandoge. Video ini saya lakukan pada kelas 10 dengan pokok materi hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem kali Jang. Belajarnya di kantin. Enak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Udah pada sarapan semua? Sudah Bu. Alhamdulillah kalau udah sarapan, enak kita menerima untuk pelajaran kita. Sehat Bu. Seperti biasa, sebelum belajar, Ibu berharap supaya mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Marilah kita berdoa kepada anak Ibu Irgi. Ke depan doanya. Jadi ke depan. Baca surahnya, surah Al-Fatihah atau surah yang lain. Ya, supaya mendapat rahmat dan hidayah dan diterima pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Silakan duduk Evi, makasih enak. Kepada anak Ibu Repa, supaya kita tetap ingat kepada bangsa kita, alangkah baiknya kita menjadikan lagu wajib kepada Repa. Silakan ke depan. Yang lain silakan berdiri ya nak ya. Silakan berdiri. Indonesia 1 2 3. Indonesia tanah air
kebersihan. Tengok di sekeliling kamu di kanan kiri. Apakah masih ada kertas-kertas kamu lihat? Kalau ada, kamu kutip ya, kamu buang ke tempat sampah. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau tidak bersih, maka tidak bisa menerima materi pembelajaran. Gimana kamu mau belajar kalau sekeliling kamu dalam keadaan kotor? Oke, sebelumnya Ibu ingatkan kepada kalian semalam, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Sebelum kita masuk ke materi ini, masih ada yang ingat? Pelajaran minggu yang lalu yaitu tentang zina. Masih ada ingat? Masih ingatkah apa yang dimaksud dengan zina? Perbuatan yang dilakukan. Ayo tunjuk tangan yang tahu, Bintang. Zina adalah sebuah perbuatan yang dilakukan antara perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki hubungan status pernikahan. Iya, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan pernikahan. Itulah pengertian dari zina. Kemudian zina terbagi dua. Siapa yang tahu? Zina ada dua macam. Apa saja? Ada yang tahu nggak? Ayo tunjuk tangan yang tahu. Zina terbagi dua. Zina ini sama zina ini katanya. Pelajaran yang kemarin Ibu ulas kembali. Ada nggak yang ingat? Apa zina ini? Zina terbagi dua. Zina musan dengan zina zina musan dengan zina ghairu musan. Apa yang dimaksud dengan zina musan? Apa zina musan? Adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Iya, itu zina musan. Perbuatan antara zina laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Kalau ghairu musan sebelum menikah. Kemudian hukumannya juga ada. Kalau ghairu musan hukumannya akan dicambuk 100 kali. Kemudian diasingkan keluar. Oke, itu mengenai pelajaran minggu kemarin. Hari ini, materi pada hari ini kita masuki bab 7 yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, haus raja dan tawakal kepadanya. Sebut. Kayaknya pada gak semangat nih. Kita is breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Kayaknya masih pagi udah ngantuk. Jadi alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Coba dulu berdiri. Berdiri, anak-anak itu berdiri. Sudah berdiri semua? Oke. Lihat ibu. Kalau ibu bilang siku. Kalau ibu bilang perut, pegang perutnya. Kalau ibu bilang sakit, berarti pegang perut. Oke, 1, 2, 3, siku. Perut. Siku. Perut. Siku. Perut. Siku, perut. Ayo, siku, perut. Oke, banyaknya salah ya. Goyang. Aduh, satu lagi. Tepuk semangat tahu kan? Oke, tepuk semangat. Mulai. Semangat. Udah enak badannya? Iya kan? Oke, duduk, silakan duduk. Oke, Ibu kembalikan lagi kepada kalian. Masuk ke materi kita mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, haus raja dan tawakal kepadanya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini bahwasanya yaitu anak ibu dapat menganalisis tentang pengertian mencintai Allah, haus raja dan tawakal kepadanya. Kemudian anak-anak ibu dapat mengerti bahwasanya ini merupakan cabang-cabang dari iman. Yang pertama yaitu tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan muhabbah. Ada nggak tahu apa yang dimaksud dengan muhabbah? Apa pengertian dari muhabbah? Ya, Indah. Muhabbah adalah sikap mencintai Allah. Iya, cinta kepada Allah. Muhabbah adalah rasa cinta ataupun mencintai Allah. Kemudian apa pengertian dari haus? Ada nggak yang tahu apa pengertian dari haus?
Ya, yang Kamila. Berserah diri kepada Allah. Ya, tawakal berserah diri kepada Allah. Nah, 4 ini merupakan cabang-cabang dari iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Ayo. Percaya, Bu. Iya, iman adalah percaya kepada Allah. Siapa yang tahu rukun iman? Rukun iman ada berapa? Ayo, rukun iman ada berapa? Ada 6. Pandai-pandai semua anak ibu. Nah, jadi 4 ini merupakan adalah cabang-cabang dari iman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya ada, Bu. Saya, Bu. Ah, iya Bintang. Tadi Ibu katakan kan bahwasanya pengertian rasa takut itu merupakan sifat orang yang bertakwa. Kira-kira apa saja sih, Bu, macam-macam rasa takut itu? Ya, macam-macam rasa takut itu, yaitu yang pertama takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, takut akan siksaan Allah. Kemudian yang ketiga, takut kita akan ditempatkan ke neraka. Kemudian takut tidak menerima taubatnya. Itulah macam-macam rasa takut. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Manda. Apa sajakah tanda-tanda cinta kepada Allah? Ya, tanda-tanda cinta kepada Allah yang pertama yaitu bahwasanya kita harus mencintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, kita menjalankan segala perintahnya. Itulah cinta kepada Allah. Sampai sini udah ada yang nggak bertanyakan lagi? Sudah mengerti semua? Oke lah. Nah, sekarang ibu harapkan kalian buat kelompok masing-masing. Sudah ibu bagi kelompoknya semalam kan? Oke, bentuk kelompoknya nak. Bentuk kelompoknya seperti biasa. Ambil posisi. Kerja kelompok ya, buat kelompok. Ada 4 kelompok, kamu buat. Kalau kita bentuk ada 4 kelompok. Oke, kelompok 1 tugasnya yaitu mencari apa pengertian tentang muhabbah. Kemudian pengertian khauf, kemudian manfaat dari tawakal itu apa? Manfaat dari muhabbah, kemudian contoh muhabbah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah mengerti? Itu tugas kelompok 1. Oke, nak didiskusikan.
Baru nanti setelah itu kita presentasikan ke depan. Kalian presentasikan, nanti kita buat ke depan. Oke, udah siap? Sudah bisa kita presentasikan ke depan? Oke, silakan maju kelompok 1 ke depan. Yang lain mendengarkan ya nak ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Oke, silakan maju kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk ibu guru kita tercinta dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sikap mahabbah, raja, khauf, tawakal, dan contoh muhabbah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Rodia. Saya berperan sebagai moderator dan juru bicara 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Lagi, saya sebagai juru bicara 2. Perkenalkan, nama saya Sri Lagi, saya juru bicara 3. Perkenalkan, nama saya Ibu Sinaga, saya juru bicara 4. Jadi teman-teman, dari pengertian yang telah ibu guru berikan tadi, kami dapat menyimpulkan bahwa muhabbah itu adalah pengertian dari rasa cinta kita kepada Allah. Dan manfaat mencintai Allah adalah kita diberikan kehidupan yang bahagia, mendapatkan ridhonya, dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya ada banyak sekali contoh manfaat dari sikap muhabbah. Selanjutnya akan saya serahkan kepada juru bicara 2. Kemudian kau adalah taat kepada Allah. Manfaatnya keimanan, mendapat petunjuk dari rahmat Allah, serta menjadi benteng dari penyakit hati. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada juru bicara 2. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada juru bicara 3. Manfaat dari raja yaitu mendorong seseorang agar senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal, sikap berserah diri kepada Allah. Manfaatnya memperoleh ketenangan jiwa, kepuasan batin, keteguhan hati, dan meningkatkan hubungan dengan Allah. Nah, jadi begitulah teman-teman. Dan hal yang bisa kita lakukan dalam sehari-hari dalam contoh muhabbah tadi, kita bisa melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, bersikap baik kepada orang tua, dan banyak lainnya. Sekianlah dari presentasi dari kami. Semoga menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mengenai mahabbah. Kemudian itu ada tugas LKPD diserahkan. Silakan ketua kelompok masing-masing maju ke depan, aku ambil kertas ini, ambil tugas.
Oke, di meja sudah ada masing-masing tugas kelompok, tapi itu dikerjakan secara mandiri ya nak ya, dikerjakan secara mandiri. Sudah ngerti maksudnya? Kamu buatkan alasan di situ, buatkan alasan apa dari hasil materi yang kita baca tadi. Kamu ungkapkan di situ apa alasannya. Di situ ada sangat bermanfaat. Dari hasil materi kita tadi, menurut kamu bermanfaat enggak? Kalau menurut kamu bermanfaat, berikan alasannya. Oke, Ibu tunggu 5 menit, kerjakan. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oh, Bu, nama bikin ke, Bu? Sebut nama, Bu. Ini apa? Oke, udah kumpul semua ini. Baiklah, di sini kesimpulannya kita ambil bahwasanya kesimpulan dari hakikat mencintai Allah, khauf raja dan tawakal kepadanya, bahwasanya kita ambilkan bahwasanya kita harus banyak-banyak beriman ataupun bertakwa kepada Allah ataupun berserah diri kepada Allah. Karena ini semua adalah merupakan cabang dari iman. 4 ini harus betul-betul kita kuasai. Tentang takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah, cinta kepada Allah merupakan suatu definisi yang betul-betul harus kita pegang. Takut kepada Allah. Mengapa kita takut kepada Allah? Takut akan mendapatkan siksaan Dia, kan? Takut tidak menerima maafnya. Kemudian raja tadi berharap kepada Allah. Apa yang diharapkan kepada Allah? Berharap supaya kitanya bisa menjadi manusia yang berguna. Berharap kita supaya ditempatkan di tempatnya, di surganya, di jannahnya. Berharap kita selalu mendapatkan kebaikan. Itulah tadi. Kemudian tawakal kepadanya. Tawakal kepadanya, berserah diri kepadanya sambil berdoa dan juga berusaha bersungguh-sungguh. Bagaimana kamu harus berusaha kalau kamu tidak mau berdoa? Karena tawakal ini berserah diri kepada Allah. Apa yang berserah diri? Itu tadi doa kamu, lalu usaha. Itulah kesimpulan yang kita dapat pada materi tentang hakikat mencintai Allah, khauf raja dan tawakal kepadanya. Oke nak, minggu depan kita lanjutkan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebagai penutup Ibu harapkan Irgi baca doanya nak ke depan sembari pembelajaran kita telah selesai. Kita harus tutup juga dengan doa. Terima kasih teman-teman. Dengan menutup acara ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, amin. Terima kasih kepada anak Ibu Irgi, kepada anak Ibu Reva kembali penutup lagu wajib. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Rakyat proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu materi kita, pembelajaran kita. Minggu depan kita lanjutkan.
Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi